Sudah kerja keras bangun bisnis, produk bagus, tim solid, marketing udah jalan, tapi bisnisnya tetap sepi. Pelanggan nggak datang, omset nggak naik-naik. Pernah kepikiran nggak kalau masalahnya mungkin bukan di bisnis Anda, tapi di lokasi Anda? Karena dalam Feng Shui, lokasi bisnis itu bukan cuma soal ramai atau tidaknya jalan yang ada di depannya, tapi soal bagaimana energi mengalir di sekitar properti Anda. Di video ini, saya akan jelaskan kenapa ada lokasi yang selalu ramai dan ada lokasi yang selalu sepi. Apa yang menentukan aliran Qi di sekitar tempat usaha Anda. Dan bagaimana cara memilih lokasi bisnis yang Feng Shui-nya mendukung kemakmuran Anda. Semua ada solusinya di Anggara Treasures. Hai, saya Reza Anggara. Saya adalah seorang konsultan Imperial Feng Shui. Dan dari pengalaman saya, membantu lebih dari 168 klien. Salah satu masalah yang paling sering muncul adalah bisnisnya sebenarnya bagus, tapi lokasinya tidak mendukung. Banyak orang memilih lokasi bisnis berdasarkan harga sewa, keramaian jalan, atau kedekatan dengan kompetitor. Di video ini, saya akan membahas apa itu aliran Qi dan kenapa ini menentukan segalanya. Bagaimana cara membaca aliran energi di sekitar lokasi bisnis Anda? Kesalahan fatal apa yang sering dilakukan saat memilih lokasi? Dan studi kasus nyata kenapa lokasi tertentu bisa ramai, sementara yang lain tetap sepi. Sebelum kita bahas lokasi, Anda perlu paham dulu satu konsep fundamental, yaitu Qi. Kalau Anda sudah nonton video-video saya sebelumnya, Anda pasti sudah pernah dengar istilah tentang Qi ini. Tapi di video ini, kita akan masuk jauh lebih dalam. Khususnya, bagaimana Qi berkaitan dengan lokasi bisnis Anda. Qi adalah energi dinamis yang mengalir di lingkungan sekitar kita dan berinteraksi dengan manusia di level fisik, mental, dan spiritual. Tujuan utama Feng Shui adalah menciptakan lingkungan yang mendukung aliran Qi yang lancar, sehingga menarik hasil yang positif bagi penghuni atau pemilik bisnis di tempat tersebut. Konsep Qi sudah dipelajari sejak zaman dinasti Han, lebih dari 2000 tahun yang lalu. Seorang cendekiawan bernama Wang Chong mendefinisikan Qi sebagai energi yang bersirkulasi di dalam tubuh manusia. Kemudian, dinasti Tang, cendekiawan Lu Chai menyempurnakan pemahaman ini dengan mengkaitkan Qi pada fenomena alam, yaitu energi yang memancar dari gunung, sungai, dan badan air. Di masa dinasti Ming, para ahli mulai memandang Qi sebagai substansi alami yang tunduk pada hukum lingkungan atau hukum alam. Artinya, Qi bisa dipelajari secara ilmiah, bukan cuma dipercaya secara mistis. Nah, konteks dalam memilih lokasi bisnis, ada satu cabang Feng Shui yang sangat relevan. Namanya Sanhe Feng Shui atau Feng Shui 3 Harmoni. Sanhe Feng Shui berfokus pada aliran Qi di lingkungan makro, yaitu bagaimana energi bergerak di skala besar, di sepanjang jalan raya, sungai, aliran air, dan formasi tanah di sekitar lokasi bisnis Anda. Ada beberapa prinsip dasar aliran Qi yang harus Anda pahami. Pertama, Qi bergerak dari tempat tinggi ke tempat rendah. Kedua, Qi bergerak dari area sempit ke area yang luas. Ketiga, Qi hanya bisa diperlambat atau dihalangi oleh penghalang yang menyentuh tanah. Penghalang yang melayang atau terbuka di bawahnya tidak efektif. Jadi, kalau Anda bayangkan lokasi bisnis sebagai titik di peta, yang menentukan Feng Shui-nya bukan cuma apa yang ada di dalam bangunan, tapi bagaimana energi mengalir di seluruh area di sekitar Anda. Jadi, Qi itu nyata, bisa dipelajari, dan mengalir di sekitar lokasi bisnis Anda. Sanhe Feng Shui membantu kita membaca arah dan kekuatan aliran Qi di skala besar. Sekarang, pertanyaannya adalah, bagaimana cara membaca aliran Qi secara praktikal di lokasi bisnis Anda? Dalam Sanhe Feng Shui, ada 3 elemen kunci yang menentukan aliran Qi di sekitar lokasi bisnis Anda. Watermouth, incoming dragon, dan bridge atau penghalang. Elemen pertama, watermouth. Dalam Feng Shui tradisional, watermouth adalah titik di mana 2 sungai bertemu. Ini adalah titik terendah di area tersebut. Dan secara alami, Qi akan mengalir dan berkumpul di titik ini. Tapi di kota modern seperti Jakarta, Surabaya, atau Bandung, kita tidak selalu mempunyai sungai. Jadi, konsep watermouth ini dapat diadaptasi menjadi sebuah perempatan di jalan besar, persimpangan, atau area di mana 2 arus lalu lintas bertemu. Lokasi-lokasi ini berfungsi sebagai watermouth modern.
Karena di dalam Feng Shui, jalan raya sering dianggap sebagai pengganti sungai di lingkungan urban. Elemen kedua, incoming dragon atau naga yang datang. Ini adalah area yang paling tinggi dan berada berseberangan dari Watermouth. Dari titik tertinggi inilah Qi mulai mengalir menuju Watermouth. Lokasi bisnis yang berada di jalur antara incoming dragon dan Watermouth akan menerima aliran Qi yang kuat. Elemen ketiga, bridge atau penghalang. Dalam konteks sungai, jembatan berfungsi untuk memperlambat aliran Qi. Ini dianggap menguntungkan dalam Sanhe Feng Shui, karena Qi yang bergerak terlalu cepat tidak bisa diserap oleh bangunan di sekitarnya. Di konteks kota modern, penghalang ini bisa berupa traffic light, bundaran, speed bump, atau bahkan pohon-pohon besar di sepanjang jalan. Semua ini membantu memperlambat aliran Qi sehingga energi sempat menyebar ke bisnis-bisnis di sekitarnya. Sebaliknya, jalan yang lurus, cepat, dan tanpa hambatan akan membawa Qi yang terlalu kuat dan tidak stabil. Bisnis di sepanjang jalan seperti ini cenderung sulit bertahan karena energinya tidak punya waktu untuk menetap. Jadi, kalau Anda sedang survei lokasi bisnis, perhatikan apakah ada pertemuan arus di dekat lokasi Anda. Apakah ada penghalang yang memperlambat aliran? Dan apakah lokasi Anda berada di jalur Qi yang menguntungkan? Inilah 3 elemen kunci dalam Sanhe Feng Shui. Elemen pertama, Watermouth, tempat Qi berkumpul. Elemen kedua, incoming dragon, tempat Qi berasal. Dan elemen yang ketiga adalah penghalang yang memperlambat aliran Qi. Lokasi bisnis terbaik adalah lokasi yang berada di jalur Qi yang kuat tapi terkendali. Sekarang, ada satu konsep lagi yang menentukan apakah bangunan Anda menyerap atau justru menolak energi ini. Kita sudah membahas Qi dan cara membaca alirannya di lokasi bisnis. Masih ada 2 segmen penting yang akan mengubah cara Anda melihat sebuah lokasi bisnis. Sebelum lanjut, kalau video ini sudah mulai membuka wawasan Anda, bantu klik dan subscribe dulu ya. Ada satu konsep di Sanhe Feng Shui yang sangat menentukan nasib sebuah lokasi bisnis. Namanya adalah Northern Guardian. Dan memahami konsep ini bisa menjelaskan kenapa ada lokasi yang selalu gagal, tidak peduli apapun bisnisnya yang buka di sana. Dalam Sanhe Feng Shui, Northern Guardian adalah bangunan yang paling dekat dengan Watermouth. Posisinya seperti satpam yang menjaga seluruh area dan aliran energi negatif. Kenapa posisi ini penting? Karena Northern Guardian adalah bangunan yang menerima energi paling banyak dari lingkungan sekitar. Dia yang pertama kali berinteraksi dengan aliran Qi yang datang. Tapi ada syaratnya. Supaya Northern Guardian berfungsi dengan baik, bangunannya harus punya struktur yang tepat. Pintu belakang yang harus menghadap Watermouth, dan pintu depan yang harus sejajar dan berlawanan dengan pintu belakang. Desain ini mendorong pergerakan Qi yang lancar, menarik energi positif masuk ke dalam bangunan. Kalau strukturnya salah, misalnya bangunannya punya bentuk yang aneh, pintu masuk dan keluarnya tidak sejajar, atau orientasinya bertentangan dengan prinsip Sanhe, maka bangunan itu bukan menyerap energi positif, tapi justru menarik energi negatif dari sekitarnya. Dan inilah yang menjelaskan fenomena yang sering kita lihat, yaitu ruko yang selalu sepi, penyewanya selalu berganti-ganti. Bisnis apapun yang buka di sana selalu tutup dalam waktu singkat. Sementara ruko di sebelahnya selalu ramai. Ini bukan kebetulan. Ini soal posisi dan struktur bangunan dalam aliran Qi. Kesalahan fatal lainnya yang sering dilakukan adalah memilih lokasi di T-junction, yaitu jalan yang langsung mengarah ke pintu bisnis Anda, yang orang kenal dengan istilah tusuk sate. Ini membawa Sa-Qi atau energi tajam yang menusuk langsung ke properti Anda. Bisnis di T-junction cenderung mengalami masalah yang berulang. Kesalahan berikutnya adalah memilih lokasi bisnis yang di depannya ada jalan satu arah yang sangat cepat tanpa penghalang. Qi yang bergerak terlalu cepat tidak sempat diserap. Jadi, bisnis Anda seperti ada di pinggir jalan tol. Semua orang lewat, tapi tidak ada yang berhenti. Jadi, Northern Guardian harus punya struktur yang tepat supaya menyerap Qi positif. Hindari T-junction dan jalan cepat tanpa penghalang. Dan, kalau Anda melihat ruko yang sepi, sekarang Anda tahu kenapa. Di segmen terakhir, saya akan rangkum semuanya menjadi satu panduan praktikal yang bisa Anda bawa saat survei lokasi bisnis. Langkah pertama, identifikasi Watermouth terdekat.
Cari titik di mana dua jalan besar bertemu, atau pertemuan sungai atau kali di sekitar lokasi. Ini adalah titik di mana Qi berkumpul. Lokasi bisnis yang dekat dengan Watermouth punya potensi Qi yang lebih kuat. Langkah kedua, identifikasikan incoming dragon. Cari area yang lebih tinggi di seberang Watermouth. Dari situlah Qi mengalir. Pastikan lokasi bisnis Anda berada di jalur aliran antara incoming dragon dan Watermouth. Langkah ketiga, cek penghalang. Apakah ada traffic light, bundaran, jembatan, atau deretan pohon yang memperlambat aliran Qi di sekitar lokasi. Kalau ada, itu pertanda baik. Qi punya waktu untuk menyebar ke bisnis Anda. Kalau tidak ada penghalang, Qi akan melesat tanpa sempat diserap. Langkah keempat, hindari lokasi berbahaya. Jangan pilih lokasi di T-junction. Jangan pilih lokasi di jalan satu arah yang cepat tanpa penghalang. Jangan pilih lokasi yang di depannya ada sudut tajam bangunan yang mengarah langsung ke pintu bangunan properti Anda. Langkah kelima, cek struktur bangunan. Pastikan pintu masuk dan keluar bangunan Anda sejajar dan memungkinkan Qi mengalir dari belakang ke depan atau sebaliknya. Hindari bangunan dengan bentuk yang terlalu aneh atau pintu yang tidak sejajar. Langkah keenam, konsultasikan dengan konsultan Feng Shui. Setelah Anda menentukan lokasi yang potensial, konsultasikan dengan konsultan Imperial Feng Shui untuk analisa yang lebih mendalam, termasuk flying star, arah hadap, dan kecocokan dengan pacecar Anda sebagai pemilik bisnis. Ingat, lokasi bisnis bukan sebuah keputusan yang diambil asal-asalan. Kontrak sewa yang biasanya bertahun-tahun, dan kalau Feng Shui lokasinya salah, Anda bisa membuang uang di tempat yang sejak awal tidak mendukung Anda. 6 langkah yang bisa Anda lakukan saat survei lokasi bisnis. Identifikasikan Watermouth, incoming dragon, cek penghalang, hindari lokasi berbahaya, cek struktur bangunan, dan konsultasikan dengan konsultan Imperial Feng Shui. Kalau Anda lakukan semua ini sebelum menandatangani kontrak, Anda akan membuat keputusan bisnis yang jauh lebih cerdas. Lokasi yang tepat bisa jadi mesin kemakmuran Anda. Lokasi yang salah bisa menjadi lubang uang Anda. Sekarang, Anda sudah paham kenapa lokasi tertentu selalu ramai dan lokasi lain selalu sepi. Ini bukan soal keberuntungan, ini soal aliran Qi energi. Watermouth, incoming dragon, penghalang, dan struktur bangunan. Kalau bisnis Anda sedang sepi, mungkin saatnya Anda melihat lokasi dari sudut pandang yang berbeda. Bukan cuma dari sisi bisnis, tapi dari sisi Feng Shui. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Kalau Anda mau tahu arah mana yang paling hoki di periode 9, pastikan Anda nonton video ini.